Tabik pun bersama saya, jurnalis Lampung Pos, Iskandar Zulkarnain. Pada siang hari ini, program Bung Is Menyapa akan mewawancarai Bupati Waikanan, Raden Adipati Surya. Banyak hal yang saya perbincangkan nanti bagaimana kabupaten yang sudah berumur 25 tahun ini menginjak menjadi kabupaten yang menjadi inspirasi bagi kabupaten di sekelilingnya. Bersama saya hari ini, selamat siang Pak Bupati. Selamat sehat? siang Bang Is, alhamdulillah sehat. Selamat siang pemirsa. Pak Bupati, mungkin Pak Bupati bisa bercerita di usia Kabupaten Waikanan 25 tahun ini, seperti apa yang sudah dilakukan selama Pak Bupati melakukan proses perubahan yang hari ini sudah sangat terasa bagi masyarakat. Silakan. Ya, jadi terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan beberapa hal mungkin tentang Kabupaten Waikanan. Waikanan memang betul sudah 25 tahun. Saya akan berbicara, ini saya harus berbicara tentang data mungkin ya, data ya, agar tahu secara jelas indikator misalnya indikator makro dan sebagainya. Saya sebut saja IPM itu di kondisi awal 2015 itu hanya 65,09. Kita di 2022 ini sudah di 68,04. Ada penaikan. Kemudian angka harapan hidup kita di tahun 2015 itu berarti awal pemerintahan saya 2016 itu 68, sekarang sudah 69. Kemudian rata-rata lama sekolah di sini. Harapan lama sekolah ini dari tahun 2016-nya 2,31, kita sekarang sudah di 12,42. Kemudian ada lagi pertumbuhan ekonomi. Kondisi awal kita 2015 itu 5,27, sekarang kita 9,450. Ini kita tahu bahwa kita 2 tahun terkena COVID ya. Jadi pertumbuhan ekonomi ini memang agak melambat setelah COVID. Kita pernah terkontraksi 1, sekian persen, jadi kita pernah minus waktu itu. Dan sekarang kita sudah rebound di 4,41%. Kemudian, nah ini tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan kita tahun 2015 ini 14,53, tingkat kemiskinan kita di tahun 2023 ini 11,02. Jadi sudah menurun, dan lupa itu ada COVID juga. Rata-rata saya lihat tingkat kemiskinan ini bukan turun sebenarnya, naik. Karena adanya COVID kemarin ya. Nah, dan kemudian ada beberapa hal mungkin yang lain juga disampaikan, tetapi secara keseluruhan bahwa Kabupaten Waikanan bergerak untuk terus maju menurut saya. Ada beberapa capaian yang mungkin tidak dicapai oleh kabupaten-kabupaten lain. Kita sudah ke 3 kali Adipura ya, 2 kali ya. 2 kali Adipura kita, alhamdulillah. Dan tahun ini hanya Kabupaten Waikanan mendapat Piala Adipura. Piala ya, bukan Piagam Adipura gitu ya. Kemudian satu lagi membanggakan bahwa di pemerintahan Kabupaten Waikanan tahun ini hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan tahun 2023 dari Ombudsman RI, satu-satunya kabupaten yang memperoleh zona hijau itu adalah Kabupaten Waikanan. Satunya lagi itu adalah kota metro. Jadi hanya 1 kabupaten dan 1 kota. Yang lain masih kuning semua, termasuk Provinsi Lampung. Jadi mungkin itu secara garis besar beberapa yang menjadi kemajuan yang menurut kami menjadi kemajuan di usia yang 25 tahun ini. Pak Bupati, kelebihan apa yang tadi yang disebutkan ya? Lebih spesifik. Kalau umpama yang tadi Ombudsman menilai seluruh Lampung hanya Kabupaten Waikanan, kalau kotanya metro. Ini apa kelebihannya dibanding dengan kabupaten yang lain? Artinya standar pelayanan publik kita baik gitu ya. Jadi kita dalam melayani masyarakat itu sudah cukup baik. Jadi kan ada yang bertele-tele mungkin ya kan.
kemudian alurnya nggak jelas gitu kan, kemudian berapa lama urusan dengan misalnya bikin KTP, berapa lama KTP-nya, itu kan harus jelas semua. Jelas. Ya, jadi mungkin itu salah satu kalau soal pemilihan Ombudsman RI. Dan Waikanan ini kan memang sebenarnya punya potensi yang sangat luar biasa. Kita dilalui sungai, 6 sungai besar, ini potensi menurut saya. Kita punya Lanudad Gatot Subroto, kita punya rel kereta api gitu ya. Nah, ini menurut saya ini beberapa menjadi keunggulan Waikanan. Kemudian kopi ini kan yang terbesarnya dari Tanggamus, kemudian kita Lampung Barat, kemudian kita Waikanan. Waikanan ini kita punya sertifikat khusus yang dari dunia yang menyatakan bahwa kopi Waikanan itu punya ciri khas yang nggak dimiliki oleh kabupaten. Iya. Nah, itu kalau nggak salah cuman kita dengan Tanggamus yang punya citra rasa kopi yang berbeda dengan kopi lain, dan itu udah diakui, terregistrasi, kita punya sertifikat itu. Jadi beberapa hal ini mungkin. Kemudian ada, jangan lupa satu-satu, saya yang ingin membicarakan sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Kalau bicara pembangunan infrastruktur, semua melakukan itu saya. Semua kabupaten melakukan itu. Satu lagi yang berbeda di Waikanan ini, baru tahun kemarin kita ada PSDK Unila. Satu-satunya kampus Unila yang berada di kabupaten itu hanya di Kabupaten Waikanan. Kemarin itu kita baru D3 akuntansi. Tahun ini kita menerima D3 akuntansi dan S1 komputer, insya Allah. Nah, ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan sumber daya manusia. Supaya orang kalau Bang Is kalau mau kuliah nggak usah jauh-jauh ke Bandar Lampung, ke sini. Tentu itu akan menghemat semuanya. Dan mereka masih bisa mengurus keluarga mereka, biaya mereka jadi rendah, nggak bayar kos-kosan dan sebagainya. Ini beberapa mungkin keunggulan Kabupaten Waikanan. Selain itu juga masyarakatnya Waikanan ini menurut saya berterima kasih bahwa mereka ini sangat patuh dan ikut apa yang menjadi program pemerintah. Sangat mendukung program pemerintah yang ada di Waikanan. Sehingga setiap ada program yang kita jalankan di Waikanan ini selalu didukung oleh masyarakat. Saya pikir itu, Bang. Tadi sebelum kita ngobrol tadi Pak Bupati, ada Raja Wali Muda. Apa sih Raja Wali Muda itu? Jadi kita ini kan nggak mungkin. Ini kan keunggulan ya? Ya. Kita kan nggak mungkin kabupaten itu bisa maju sendiri. Harus ada kabupaten-kabupaten sekelilingnya yang bisa juga membuat kita maju. Saling mendukung maksud saya. Nah, kita waktu itu buatlah kita MOU. Diawali dengan kita ini mau melakukan pemanfaatan Bandara Gatot Subroto. Nah, pemanfaatan Gatot Subroto ini dituangkan dalam MOU. Cuman menurut saya ngapain kalau cuman bandara saja? Bagaimana kalau yang lain? Nah, akhirnya kita buat Raja Wali Muda itu singkatan dari Batu Raja, kemudian Waikanan, kemudian Liwa. Kemudian Muara II. Muara II. Jadi singkatan 5 kabupaten ini. Nah, selain daripada pemanfaatan Lanudad Gatot Subroto, kita juga bekerja sama soal ekonomi, ber-MOU itu untuk ekonomi juga. Selain itu juga kita untuk penanggulangan bencana. Saya berpikir bahwa bagaimana 5 kabupaten ini sudah siap untuk menghadapi bencana apapun. Nah, karena pemanfaatan misalnya ada beberapa yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Misalnya kita punya hanggar, kita punya heli misalnya. Heli di Skuadron 12 Serbu di Kabupaten Waikanan, di Waituba. Ini kan bisa kita manfaatkan. Hanya tinggal kita mempersiapkan sumber daya manusia. Nah, saya berharap nanti ada pelatihan-pelatihan yang bisa dilakukan secara bersama-sama dengan 5 kabupaten. Jadi beberapa hal itu mungkin, Bang Is. Ya. Tadi saya dengar IPM-nya sudah bagus, ya kan? Bagaimana angka kemiskinannya sudah menurun, terus juga pendapatan masyarakatnya sudah bagus, walaupun kita diserang COVID pada saat itu. Pak Bupati, selama ini kan sudah memasuki tahun ke-9 memimpin Tulang Bawah. Apa suka dukanya memimpin kabupaten yang paling di perbatasan hari ini? Gitu? Ya, kalau sukanya banyak lah, ya kan. Sedikit lah dukanya menurut saya. Sukanya itu banyak karena menurut saya kan bagi saya secara pribadi bahwa orang yang berguna itu kan orang yang benar-benar baik, itu kan orang yang punya nilai manfaat buat orang banyak, kira-kira begitu. Nah, saya kalau sukanya banyak lah, saya dapat ilmu yang cukup banyak. Dan yang basic saya mungkin bukan orang pemerintahan, saya tidak pernah belajar ilmu pemerintahan gitu ya. Tapi saya bisa belajar banyak tentang birokrasi dan sebagainya. Kemudian saya bisa membantu banyak orang dengan program-program yang kita buat di pemerintahan ini. Nah, kalau dukanya mungkin waktu terlalu jauh aja. Ya. Capaian dari ibu kota provinsi ke sini mungkin. Ya, dukanya ada 2 bagi saya. Satu, masyarakat saya yang terkena COVID kemarin. Walaupun saya juga bersyukur lah bahwa saya ditempa jadi pemimpin di tengah COVID.
Dan saya pastikan nggak mudah jadi pemimpin di tengah COVID. Iya betul. Mau dia kepala kampung, camat, bupati, gubernur, presiden, siapapun juga, menteri. Saya yakinkan bahwa mereka itu dalam keadaan yang sangat-sangat sulit pada waktu itu. Dan saya berterima kasih berada di posisi itu. Kemudian yang berikutnya, dukanya adalah saya harus membagi waktu saya dengan keluarga dan hampir habis waktu saya. Tahu-tahu saya pulang anak saya sudah besar gitu, kira-kira begitu ya. Tapi harus dinikmati. Harus dinikmati. Tapi itu menjadi sebuah tantangan juga buat saya. Dan saya alhamdulillah bahwa keluarga saya juga menerima posisi saya sebagai orang yang mesti bekerja di Waikanan gitu ya, jauh dari keluarga. Tapi keluarga saya alhamdulillah mendukung. Jadi saya pikir banyak sukanya Bang Is dibanding dengan dukanya. Kedukaannya. Ya, kedukaannya. Dari 9 tahun itu tentu banyak penghargaan yang dikantongi Pak Adipati. Sebelum Pak Bupati membeberkan beberapa penghargaan yang berskala nasional mungkin internasional tadi, kita tahan dulu pemirsa Metro TV, dengarkan pesan-pesan berikut ini. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Mari ubah perilaku, pakai masker untuk lindungi kita semua. Pemirsa Metro TV Lampung bersama Bung Is menyapa, Pak Bupati. Ya. Tadi kita banyak bicara soal perjalanan dari 9 tahun memimpin ini. Mudah-mudahan bisa landing secara sempurna nanti. Ada masyarakat mungkin tentu pengen tahu ini, selama kepemimpinan 2 periode ini, Pak Adipati apa saja penghargaan yang spektakuler untuk Kabupaten Waikanan ini? Ya, jadi sebenarnya kalau bicara banyak, kalau yang tercatat itu sekitar 95, tapi kan nggak mungkin juga disebutkan semuanya. Tapi mungkin hal-hal yang bagi saya itu sangat berkesan itu kita pernah jadi kabupaten sehat dengan nilai tertinggi seluruh Indonesia. Tahun berapa itu? 2018 kalau saya tidak salah, kalau tidak 2017. Terus kita pernah dapat penghargaan pelayanan publik dari Ombudsman RI nomor 4 kalau nggak nomor 3 tertinggi seluruh Indonesia. Kita pernah juga. Kemudian kita juga pernah ngedapetin Piala Adipura. Itu yang kemudian kita pernah dapetin penghargaan sanitasi berbasis masyarakat STBM. Dan itu cuma kita dengan Pringsewu pada waktu itu bisa dapat. Beberapa penghargaan kemudian kemarin saya baru menerima kita penghargaan bagusnya sistem merit kita tentang kepegawaian kita. Nah itu di Lampung ini cuma Provinsi Lampung dan Kabupaten Waikanan yang dapat. Luar biasa. Ya.
Jadi beberapa hal itu mungkin yang menjadi capaian yang sangat luar biasa. Dan kemudian ada PSDKU Unila, kemudian ada Bandara Lanudri Gatot Subroto yang bisa dikomersilkan. Itu mungkin capaian-capaian yang mungkin menjadi kebanggaan Kabupaten Waikanan. Tapi semua itu juga sebenarnya penghargaannya yang tertinggi itu adalah penghargaan buat masyarakat Waikanan. Karena kan pemerintah ini kan cuma mengelolanya saja, Tapi semuanya itu kembali lagi kepada masyarakat. Nah, masyarakatnya menurut saya ini penghargaan 95 atau berapapun penghargaan itu adalah penghargaan buat masyarakat Kabupaten Waikanan. Luar biasa menorehkan berbagai penghargaan. Bagaimana cara Pak Bupati mengelola pemerintahan di Waikanan sehingga banyak mencapai raihan-raihan penghargaan itu. Cara strateginya gimana, Pak? Jadi setiap OPD, organisasi perangkat daerah di Waikanan ini, setiap masing-masing dinas itu punya target kinerja. Mereka harus menaikkan kontrak kinerja dengan saya ketika mereka menduduki. Nah, jadi mereka punya target tahun ini apa, tahun ini apa, tahun ini apa. Nah, itulah yang dikerjakan. Kalau saya sebagai bupati, kemudian Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, itu hanya memotivasi saja. Nah, kawan-kawan ini akhirnya tergerak dengan perjanjian kontrak mereka sendiri yang mereka tanda tangan dan itu harus tercapai apapun. Nah, jadi dari situlah sebenarnya mereka mengupayakan supaya mereka mendapatkan penghargaan-penghargaan yang beberapa tadi disebutkan. Kemudian memang kita mengkolaborasi. Jadi pemerintah itu dengan eksekutif, legislatif, kemudian ada juga Forkopimda, ini harus kita gerakkan semua, selain daripada juga masyarakat untuk menggerakkan program-program pemerintah ini. Jadi kita nggak kerja sendiri. Forkopimda di Waikanan ini alhamdulillah semenjak saya jadi bupati sampai dengan hari ini kerjasama cukup baik. Banyak program-program sekali yang didukung oleh Forkopimda yang ada di Waikanan ini. Instansi vertikal juga begitu. Kemudian masyarakatnya begitu, kepala kampung juga begitu. Jadi ini kalau kita mengajak mereka untuk bersama-sama, jadi nggak kita selesaikan sendiri. Jadi kalau Bang Is ngelihat 95 penghargaan itu bukan saya sendiri. Masyarakat, kemudian semua yang ada di sini, eksekutif, legislatif, instansi vertikal gitu kan. Semuanya itu sangat mendukung kita, sehingga kita bisa mencapai beberapa targetan-targetan yang memang sudah kita rencanakan. Terus Pak Bupati, apa cita-cita Pak Bupati Waikanan setelah kan ini kan sudah 9 tahun nih, ya kan? Cita-cita Pak Bupati nanti melihat Waikanan untuk masa depannya? Iya, jadi saya sih berharap bahwa Waikanan ini ke depan ini kan banyak juga Bang Is targetan saya yang jujur saja juga belum tercapai. Seperti apa? Contohnya IPM apa? Misalnya, IPM kita masih rendah, rata-rata lama sekolah misalnya kan. Yang kayak gini-gini kan masih belum tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahkan yang kita rencanakan. Nah, harapan saya bahwa beberapa hal yang memang infrastruktur, ya harus kita akui bahwa infrastruktur di Waikanan ini memang lagi rusak-rusaknya. Jadi saya itu sering mendapatkan komentar, mendapatkan kritik, mendapatkan apa gitu. Dan saya berterima kasih, bukan saya kesel atau apa, enggak. Memang itulah keadaan kita. Infrastruktur contohnya, kita 2 tahun itu nggak ada pembangunan. Jangan pembangunan, perawatan aja nggak ada karena COVID gitu ya. Nah, ini baru bergerak pelan-pelan kita untuk memperbaiki infrastruktur di Waikanan. Harapan saya infrastruktur ini bisa bagus, ekonomi bisa meningkat nih, ya kan. Jangan lupa satu hal bahwa sumber daya manusianya. Saya sih berharap bahwa sumber daya manusia di Waikanan ini bisa meningkat. Gitu ya. Kemudian ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan ekonomi masyarakat ini juga bisa meningkat. Kemiskinan bisa turun. Infrastrukturnya bisa ditangani dengan baik. Ya, itu harapan saya mungkin ke depan untuk 5 tahun yang akan datang. Bisa diceritakan nggak ada investor dari luar yang masuk untuk menanamkan investasi di bidang perkebunan, Pak? Kalau dulu saya masih ingat ada beberapa dari negara Malaysia untuk mengelola sawit, karet, itu seperti apa sekarang? Di sini sedang berproses ini akan mendirikan pabrik sawit gitu ya, di Waikanan ini. Kemudian kemarin ada beberapa juga yang ingin berinvestasi untuk membuat kawasan industri. Hanya terkendala soal regulasi. Nah, ini yang lagi kita coba dorong agar regulasi ini, karena regulasi itu persoalan dengan RT RW-nya. Nah, ini yang lagi kita coba dorong agar mereka bisa masuk, dan itu cukup besar sekali. Menurut saya dua investor ini akan berinvestasi ini, saya yakin dan percaya bahwa ini juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Waikanan ini. Melalui tadi saya bilang kan pabrik sawit gitu ya. Jadi sawit-sawit di sini akan bisa lebih tampung, walaupun sebenarnya di sini juga sudah ada pabrik sawit. Saya pikir akan lebih bagus kalau ada. Jadi beberapa 2 investor itu, kalau satu sudah menanamkannya, kalau yang satu ini sedang diurus perizinannya untuk menyelesaikan beberapa perizinan sehingga mereka bisa dilaksanakan.
dalam pemerintahan Pak Arinal sebagai gubernur, Waikanan ini dipetahkan oleh Pak Arinal sebagai kabupaten masuk klaster mana ini Pak Bupati? Kalau saya tidak salah, mereka lumbung pangan kalau lumbung pangan ya. Ya, lumbung pangan. Jadi di sini banyak sawah mungkin ya. Salah satunya lumbung pangan, padi lah salah satunya. Kemudian saya lihat itu sih yang kalau industri kayaknya kita nggak masuk di sini deh kita. Tapi sepertinya urusan pangan sepertinya kita ada di sini. Karena mungkin banyak produksi pangan yang ada di sini ya. Karena di sini kan memang basisnya pertanian dan perkebunan. Pak Bupati, tidak lama lagi kan kita akan memasuki pesta demokrasi. Iya. Pemilihan kepala daerah. Tentu Pak Bupati pengen bagaimana pemimpin yang akan datang ini bersinergi dengan pemerintahan Pak Bupati sekarang dengan yang akan datang. Sehingga apa yang diinginkan tadi soal infrastruktur, soal bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusia itu bisa meningkat. Pemirsa Metro TV, Pak Bupati menahan dulu jawabannya. Kita akan kembali pesan-pesan berikut ini. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box, pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Mari ubah perilaku, pakai masker untuk lindungi kita semua. Bersama saya jurnalis Lampung Pos Iskandar Julkarnain dalam program Bung Is Menyapa. Pak Bupati, tidak terasa ya, sudah kita mendekati proses pemilihan kepala daerah. Tentu gegap gempitanya sudah di mana-mana ini. Salah satu contohnya banyak banner calon-calon pengganti Pak Bupati nanti ke depan seperti apa. Tentu pemerintah kabupaten sini sudah menyiapkan bagaimana ingin mensukseskan pesta demokrasi yang nanti dihelat pada November. Persiapan hari ini seperti apa Pak Bupati untuk supaya proses demokrasi ini berjalan smooth sampai pada pemilihan nanti? Ya, kalau di sisi anggaran kita sudah menganggarkan juga, walaupun secara bertahap kita akan memberikan anggaran baik itu buat KPU, Bawaslu, kemudian TNI Polri untuk pengamanan pemilihan kepala daerah. Jadi persiapannya juga menurut saya sudah jalan, KPU dan Bawaslu juga sudah jalan. Ya, kita berharap bahwa proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik, dengan smooth, dengan nggak ada masalah. Dan itu biasanya setiap pemilihan juga kita nggak pernah ada masalah. Tapi saya ingin menyampaikan yang berbeda konteks sedikit dari situ. Saya sih berharap begini, karena jangan sampai maksud saya kita ini punya rencana pembangunan jangka panjang yang baru kita buat rencananya. Nah,
Saya sih berharap bupati pengganti saya dan nanti bupati pengganti berikutnya itu menjalankan itu. Betul. Jadi jangan nanti terpotong-potong karena di situ kita sudah ada perencanaan. Target kita setiap tahun itu kita ada. Di situ. Nah harusnya, karena begini, RPJM itu diturunkan dari visi dan misi. Nah saya sih berharap visi misi bupati nanti yang akan terpilih nanti, itu memang nggak jauh-jauh dari RPJP. Menurut saya para calon bupati di Waikanan, saya mengatakan di Waikanan, itu harusnya membuka rencana pembangunan jangka panjang itu. Supaya dia buat visi misinya itu nggak keluar dari situ. Bayangkan, kalau misalnya bupati yang hari ini ke kanan, besok program bupatinya ke kiri. Besok balik lagi ke kanan, ini kapan nyampe di tujuan? Nggak pernah lurus ini, kapan nyampe? Nah, saya sih berharap bahwa ini bisa berlanjut gitu. Siapapun penggantinya nggak ada masalah. Tapi program ini harus dijalankan. Karena kita punya targetan tuh, angka kemiskinan berapa, IPM berapa gitu kan. Dan semuanya itu tergambar di dalam RPJP. Ini kita sudah buat ini 25 tahun kalau saya tidak salah itu sudah dibuat. Nah, tinggal ngambil dari situ sebenarnya. Nah, itu harapan saya. Jadi ini bergulir, boleh berganti bupatinya, boleh berganti pemimpinnya, tapi programnya itu jelas gitu. Berkesinambungan. Termasuk Pak Bupati pengen menginginkan bahwa Waikanan itu dilewati oleh jalan tol. Ya. Ini kan seperti apa RPE jangka panjangnya? Rencana pembangunan jangka panjang RPJP. Sampai ke mana, ke Batu Raja kan? Ya. Ini seperti apa Pak prosesnya itu? Ya, jadi itu memang kita inginkan karena kita tahu kita Waikanan ya Bang Is dari Bandar Lampung coba berapa lama tuh jauhnya ya kan. Coba kalau Bang Is ke Tulang Bawang lebih dekat tuh, Tulang Bawang lebih dekat dibanding ke sini. Nah, kita pengen akses itu dan ini udah kita ajukan. Kita bersurat sudah ke Presiden, ya mungkin melalui Metro TV ini, melalui Lampung Pos ini mungkin bisa disuarakan lah. Kita membutuhkan itulah, akses itu terutama untuk 5 kabupaten yang tidak dilalui tol ini. Saya Lampung, saya kemudian Oku Timur, Oku Selatan, Oku Induk. Ini perlu jalan tengah. Dan ini kita sudah usulkan gitu. Kita sih berharap ini bisa jadi program pemerintah pusat gitu loh untuk bisa menganggarkan ini. Dan banyak yang lain lah mungkin menurut saya yang juga memang dibutuhkan di Waikanan ini. Ya salah satunya adalah tol tadi. Pak Bupati punya calon bupati yang memang diinginkan ke depan seperti apa tadi? Ya. Contohnya seperti apa gini? Ya, kalau saya ingin bupatinya tadi sudah saya jelaskan. Saya berharap bahwa bupati ini bisa menjalankan rencana pembangunan jangka panjang ini, mengambil dari situ. Walaupun memang kadang-kadang bupati juga pengen punya sesuatu yang mungkin tidak dilakukan oleh kabupaten lain. Oke lah, itu nggak ada masalah, tapi nggak keluar. Nah, persoalan calon bupati saya membuka luas-luasnya. Karena hari ini keluarga saya tidak ada yang mencalonkan sebagai bupati, gitulah. Biar ada regenerasi. Lah, gitu ya. Saya nggak bagi saya ya, mohon maaf, mungkin nggak bagi yang lain, tapi bagi saya kayaknya kurang pas lah. Kalau dari suami ke istri, dari suami bapak ke anak, gitu ya, kayaknya kurang pas lah. Bagi saya ya, mohon maaf, mungkin bagi yang lain, tapi bagi saya kurang pas lah. Jadi biarkanlah dulu gitu kan, biar berganti juga. Biar juga ada pembanding juga lah ya. Biar nanti kalau bupati pengganti saya nanti kan dibandingkan tuh, dilihat ini enakan zaman sekarang dibanding Pak Adipati, kira-kira begitu atau sebaliknya. Jadi menurut saya ini akan walaupun tidak salah Bang Is, jujur saja tidak salah karena itu demokrasi lah ya. Karena dipilih kan bukan ditunjuk, ini bukan raja kerajaan. Jadi kalau orang nggak suka tinggal orang nggak pilih. Tapi bagi saya tidak mempersiapkan pemimpin setelah saya. Maksudnya keluarga saya tidak mempersiapkan pemimpin setelah saya. Jadi saya kasih seluas-luasnya buat siapapun yang ingin mencalonkan sebagai bupati di Waikanan ini. Yang penting bagi saya visi misi yang tadi itu jelas ngambilnya dari RPJP. Itu saja. Jadi silakan sajalah. Siapa yang mencalon bupati, Bang Is mungkin yang lain mencalon Waikanan, saya persilakan. Yang penting dia membawa aspirasi rakyat dan bisa berkelanjutan pembangunannya. Jadi jangan lupa bahwa RPJM saya ini terpotong. Itu masalahnya menurut saya. Saya terpotong setahun. Karena jangan lupa Bang Is, RPJM saya 2021-2026. Tapi saya habis di 2025. Berarti ada satu anggaran yang tidak saya lakukan. Yang penting jangan pilih calon bupati yang tidak selaras dengan Pak Bupati kira-kira tuh. RPMJ. Seperti itu kira-kira ya. Bukan selaras dengan bupatinya sebenarnya. Kalau persoalan nggak selaras dengan bupati, nanti orang pikir bahwa partainya harus bupati, orangnya harus bupati. Bukan. Maksud saya jangan harus selaras dengan rencana pembangunan yang memang sudah kita buat selama 25 tahun. Ini 25 tahun itu kita buat. 25 tahun ke depan itu udah kita buat. Sudah kita buat. Jadi sudah jelas di situ. Tinggal membuatkan programnya apa untuk mencapai target ini. Kira-kira begitu. Nah, saya berharap bahwa bupati nanti, pemimpin yang setelah saya ini nanti, dia akan mengambil program itu dari situ. Jadi nggak ganti program setiap ganti terus. Kapan mau nyampe Waikanan ini gitu di tujuannya gitu. Kira-kira begitu. Terakhir apa pesan
Bupati terhadap untuk masyarakat Waikanan dan masyarakat di sekitar Waikanan? Ya, saya sih berharap bahwa ini yang dekat adalah event kita adalah pemilihan kepala daerah. Ayo kita sukseskan pemilihan kepala daerah, ya kan? Kita cari pemimpin yang betul-betul kita anggap bahwa mampu untuk membawa Waikanan ini supaya lebih baik, gitu kan? Kemudian bagi aparatur sipil negara yang ada sekarang ini, gitu kan, semua masyarakat ada di sini, ada beberapa capaian-capaian tahun ini yang harus kita capai, gitu. Nah ini menjadi fokus kita, gitu kan. Karena saya nggak mau juga di akhir masa jabatan saya juga bersantai-santai ria, gitu kan. Padahal masih banyak target yang ada. Nah jadi saya berharap bahwa ini kita bisa bekerja keras semaksimal mungkin, dan saya berharap bahwa nanti di akhir masa jabatan ini nanti ada sesuatu peninggalan yang bisa saya tinggalkan untuk Kabupaten Waikanan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Bagi seorang pemimpin itu saya pikir itu dia meninggalkan legasinya yang bagus lah, kira-kira gitu, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Harapan saya bahwa siapapun pemimpin ke depan, pesan saya adalah satu, saya titipkan Waikanan ini kepada pemimpin yang baru agar bisa membawa Waikanan ini bisa lebih maju, lebih sejahtera, kemudian masyarakatnya lebih baik. Saya pikir itu, Bang Is. Ya. Makasih Pak Bupati. Saya makasih banyak, Bang Is. Sudah tidak terasa kita berbincang dari hulu sampai ke hilir dan mempersiapkan calon pemimpin Waikanan pada masa mendatang. Iya, terima kasih. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian bincang saya bersama Bupati Waikanan, Raden Adipati Surya. Banyak hal yang disampaikan oleh Pak Adipati, mulai dari peningkatan indeks pembangunan manusia sampai mempersiapkan Waikanan ini untuk masa depan, sehingga ini akan menjadi kabupaten yang terbuka bagi masyarakat juga dari luar Lampung. Demikian bersama saya Iskandar dalam program Bung Is Menyapa. Kita akan saksikan program Bung Is Menyapa pada episode yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.